Ready Pak Anam sudah? Sudah Pak Zahiruddin, monggo. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Siang Pak Siang, Pak. Zahiruddin. Baik, Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Ngantuk Pak. Ngantuk ya? Iya Pak. Jangan ngantuk dulu. Dia Sebentar bareng lagi ngantuk kita itu Pak. akan- Dia bareng Ya. ngantuk itu. Baiklah, untuk awal saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Saya minta kepada Obed untuk memimpin kita untuk doa dulu. Silakan Pak Obed. Oke, Pak Alian. Teman-teman, mari kita berdoa memulai pembelajaran kita hari ini. Semoga kita diberikan kekuatan di siang hari ini supaya kita tetap semangat. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih, Obed. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Yang sudah semua hadir Pak. ya? Hadir semua, alhamdulillah hadir. Oke, itu hadir semua. Berarti sekarang ini siang-siang ini waktunya ngantuk ya? Kita ice breaking dulu. Kalau ngantuk, Pak, bener Pak. ya Pak. kita ice breaking Iya. dulu. Nah, untuk ice breakingnya, tidak usah pakai kita manual saja ice breakingnya. Yang penting gairah lagi, biar tidak ngantuk ya. Nah, Kalian Pak gairah terus itu Pak. oh gairah terus. Oh ya. Gairah. Apalagi ini damai ini gairah terus ini. Topik juga harus gairah terus ini. Iya Pak. Bambang Siang-siang juga Pak. gairah juga ya. Harus gairah. Ya, Pak. Jangan loyo-loyo. Nih. Siapa? Kalau saya bilang A, pegang kepala. Ya. Oh, Kalau Pak. saya bilang B, pegang hidung. Hidung Pak. Kalau saya bilang C, Hidung. pegang telinga. Siap? Hidung siapa dipegang, Pak? hidungnya sendiri. Ya, kalau saya bilang A, pegang kepala. Kalau saya bilang B, pegang hidung. Kalau C, pegang telinga. Ya, Pak. Siap. A, Siapa? B, C. Pak Rohman ngawur Pak. Harus konsen ini, harus konsen. Rohman ngawur Pak. Konsen itu, Rohman Pak. ngawur Pak. Konsen itu. Main aku. Iya Pak. Ngawur. C. Kanan Pak itu, Pak. Pak Bambang salah, Pak. Bambang salah, Bambang. Bener. B. Nah, harus konsen. Oke, sudah selesai ya? Harus Ya. konsen, tidak boleh luyu-luyu, tidak boleh ngantuk. Harus spirit, harus tegas ya. Harus gairah Pak ya. Iya. Ya, harus gairah. Saya share Tapi dulu. Bapak kok gerak-gerak Pak? Saya nggak bisa lihat Pak. Pagi, Menunjukkan Pak. gairah Pak itu Pak. Pagi, Pak. Ya kok. Biar menular Pak ya. Spiritnya biar menular ya Pak ya. Ke anak-anak Pak ya. Lelah saya melihatnya Pak. Minta diulangi lagi, Pak. Ya. Biar semangat. Ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Waduh, kok berat Pak materinya Pak. Ya, sekarang ini kita akan membahas tentang materinya kita sekarang ini algoritma pemrograman. Tapi untuk saat ini kita akan membahas dulu algoritma itu seperti apa, algoritma cara penulisannya seperti apa. Di sini kita akan bahas untuk algoritma pemrogramannya di sini. Untuk terlebih dahulu, ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di sini untuk pertama, peserta didik dapat membaca dan menulis dan memahami algoritma dengan notasi yang benar. Lalu yang kedua di sini peserta didik dapat merancang algoritma menyelesaikan masalah yang diberikan.
Itu untuk tujuan pembelajarannya. Di sini ada 3 konten di sini yang akan kita bahas untuk sekarang ini. Yang pertama, konsep dasar daripada algoritma, penggunaan algoritma pemrograman di kehidupan sehari-hari, ada bahasa natural, flowchart, dan pseudo kode di sini. Ada 3 ya untuk yang kita bahas. Nah, kita lanjut ke pretest dulu ya. Kita lanjut. Nah, ini pertanyaannya, bisa kalian baca di sini. Di sana juga saya sudah share di LMS-nya di masing-masing grup. Saya sudah share. Ini untuk pretestnya, ada kode-kodenya di sini. Nah, silahkan dibuka LMS-nya, di sana ada soal-soal di sana. Silahkan bisa dibuka sekarang untuk pretestnya dulu. Silahkan dibuka. Saya kasih waktu sekitar 2 atau 3 menit karena ini 2 pertanyaan saja. Pak, paham. Oke, paham, siap. Untuk lebih paham lagi nih, Bapak ada pretest. Pretest itu melalui terkait tugas kelompok nanti di Di pretest ini dia terhubung. Bapak bisa merancang. Berarti lebih nanti pengurangan poin 10 poin. Manual untuk nextnya kita mendapatkan tracer. Sudah selesai? Mungkin Nggak ada berat yang ya, sudah Pak. Ambil Sudah. mungkin ya, Ya. bisa menggunakan perangkat jaring. Langsung di berdoa. Selesai. Langsung dikirim. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Ketemu selanjutnya. Sama-sama, Ya, Pak Ibrahim. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan perangkat misal suite atau perangkat yang lain. Tutor atau jaring. Itu pertanyaan Berarti. Nah, sakit beneran ya. kalau sudah, silahkan diperhatikan. Saya akan menayangkan video di sini biar kalian tidak bosan, tidak jenuh di siang bolong seperti ini. Biar tidak jenuh, kita langsung lihat videonya. Ya, kalau sudah selesai semuanya kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Kita lihat videonya. Nggak tampil Pak, mana videonya Pak? Tampilannya masih sama, Pak. Masih PowerPoint itu Pak? Tampilannya masih PowerPoint table of content, Pak. Iya, betul. Ini. Ganti sharingnya mungkin Pak. Belum bisa? Diganti Masih sharing sama, Pak. Pak. Ganti sharingnya Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Tapi belum play videonya. Videonya belum play tadi. Membahas tentang algoritma. Baiklah, kita langsung ke slide presentasinya. Di share Videonya entire aja Pak. Di share entire aja. Nggak tampil ya? Nggak tampil. PowerPoint saja, Pak. Yang pretest saja itu. Atau saya ke Sharingnya entire window. Langsung share entire, Pak. Seluruh tampilan. saya ulang lagi untuk anu ya. Iwan Pak, senggol-senggol saya aja Pak, Iwan Pak di belakang Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah tampil Pak. Membahas tentang Oke. algoritma.
Baiklah, kita langsung ke slide presentasinya. Yaitu Bisa didengarkan kan? semantik. Bisa, Pak. Ketika Anda Bisa. berkomunikasi dan Nah, ini Dari pembelajaran ini nanti diharapkan lanjut. itu kalian Lanjut ya, Pak ya. Boleh silakan. Browsing. Jadinya Silakan. menjadi dua dari segi pengetahuan. Anak-anak. Kita ini diharapkan memahami Kekurangannya, algoritma. sulit melakukan konfigurasi ulang, Kemudian tujuan yang kedua mengunggah atau mengetahui cara penulisan algoritma. Jadinya dalam menulis algoritma ini ada beberapa cara yang Ya. dan Oke. keterampilan. Ini marilah kita berdoa menurut agama dan Teknik itu mampu membuat sebuah algoritma. Ya maju ke sana. Algoritma itu adalah algoritma yang sederhana terkait dengan Ya sudah hapus Pak. Videonya nggak ada ya Pak memang Pak? Mungkin, ayo. Kalau kita bicara tentang Bisa dibacakan. agak lambat Pak memang Pak. Oh, suaranya duluan ya, suaranya duluan. Nah, delay Pak. setiap hari kita menggunakan yang namanya algoritma secara tidak langsung ya. Kita menggunakan yang namanya algoritma. Contoh sederhana yang Bapak bisa sampaikan adalah ini. Jadinya algoritma itu adalah langkah-langkah yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah, ya, secara runtut. Jadi secara Pak Tairudin, saya izin ke kamar kecil Pak Tairudin. Izin kamar kecil. ya, Bang. Izin ke kamar kecil nggih? Izin kamar Oh kecil iya. Pak. Iya. Terima kasih Pak, terima kasih. dan seterusnya sampai masalah itu terpecahkan atau terselesai. Di dalam algoritma itu ada 3 unsur utama. Ya, jadinya dalam membuat sebuah algoritma kita harus memperhatikan 3 unsur utama ini. Unsur yang pertama itu adalah input. Kemudian unsur yang kedua adalah proses. Unsur yang ketiga adalah output. Ya. Kemudian kita lanjut ke cara penulisan algoritma. Cara penulisan algoritma itu ada 3. Yang pertamanya adalah penulisan algoritma menggunakan bahasa natural. Seperti namanya, bahasa natural, berarti penulisan algoritmanya itu menggunakan bahasa sehari-hari yang sering kita gunakan. Tentunya ini akan lebih mudah ya, lebih gampang. Penulisannya harus runtut, seperti yang Bapak katakan tadi ya, harus dan mengikuti kaidah yang berlaku agar mudah dipahami. Kaidah ini mungkin bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang mudah dipahami ya. Penulisannya harus runtut. Kenapa harus runtut? Nah, kita lihat ke contoh ya. Runtut di sini maksudnya seperti ini. Ada tahapannya. Jadinya kalau di bahasa natural, pembuatan atau penulisan algoritmanya kita menggunakan penomoran dari nomor 1 sampai nomor terakhir nanti, sesuai dengan proses algoritma yang kita buat. Terus setiap algoritma itu diawali dengan kata mulai dan diakhiri dengan kata selesai. Ya. Seperti yang Bapak katakan di awal, setiap algoritma memiliki 3 unsur. Unsur input, proses, dan output. Nah, kalau dari segi contoh ini, yang bisa kita masukkan ke unsur input adalah nomor 2 dan nomor 3. Jadinya, nomor 2 nomor 3 ini termasuk ke unsur input. Nomor 4 ini adalah unsur prosesnya. Sedangkan yang nomor 5 ini adalah unsur output ya. Kalau dibaca, ini adalah algoritma cara kerja kalkulator dalam menyelesaikan proses penjumlahan. Jadinya diawali dengan mulai, kemudian masuk ke unsur inputnya, itu masukkan bilangan pertama, yaitu dideklarasikan ke variabel A. Kemudian masukkan bilangan kedua, itu dideklarasikan ke variabel B. Setelah unsur input, ada unsur proses. Prosesnya adalah jumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, itu prosesnya. Kemudian setelah ada unsur proses, ada unsur output, yaitu tampilkan hasil. Baru proses terakhir selesai. Kalau itu seperti itu, cara penulisan algoritma menggunakan bahasa natural. Sangat mudah, karena memang penulisannya menggunakan bahasa sehari-hari dan cukup menggunakan penomoran dalam penjatarannya. Kemudian cara penulisan algoritma yang kedua yaitu menggunakan flowchart. Berbeda dengan bahasa natural tadi. Kalau bahasa natural itu lebih menggunakan penjabaran kata-kata ya.
kalimat. Kalau flowchart ini menggunakan bagan. Tentunya bagannya ini ada beberapa simbol yang bisa kita gunakan, ya, tidak sembarangan simbol. Karena masing-masing simbol memiliki artinya sendiri. Ya. Jadinya flowchart itu merupakan satu bagan yang menggambarkan aliran proses yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah dari proses mulai sampai proses selesai. Tetap ya, algoritma ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian simbol yang kita gunakan secara sederhana itu ada 4, ya. Yang pertama simbol seperti ini, persegi panjang tanpa sudut. Nama simbolnya adalah terminator. Fungsi dari simbol ini adalah untuk menyatakan titik awal dan titik akhir dalam suatu program. Jadinya nanti ketika kita menulis algoritma menggunakan flowchart, simbol ini akan tampil di awal dan di akhir algoritma kita. Sampai sini paham ya, jelas ya. Kemudian simbol yang kedua adalah jajar genjang. Nama simbolnya input dan output. Sesuai dengan namanya, fungsi dari simbol ini untuk menyatakan proses masukan dan proses keluaran. Ya, kalau tadi misalkan contohnya adalah cara kerja kalkulator, berarti simbol ini digunakan saat kita masukkan bilangan dan menampilkan hasilnya. Simbol yang ketiga adalah proses. Ya, simbolnya seperti ini menggunakan persegi panjang. Ini digunakan untuk menunjukkan proses yang sedang berjalan atau proses yang sedang dilakukan. Dan simbol yang terakhir adalah pencabangan. Ini bentuknya wajib seperti ini. Ini digunakan atau berfungsi untuk menunjukkan kondisi yang akan menghasilkan dua kemungkinan, ya atau tidak. Nanti akan Bapak jelaskan di contoh ya. Ini ada dua contoh algoritma flowchart ya. Kita bahas yang sebelah kiri dulu. Nah, sebelah kiri ini adalah algoritma flowchart, cara kerja kalkulator dalam menyelesaikan proses penjumlahan. Seperti tadi ya, diawali dengan kata mulai dengan simbol ini, kemudian masuk ke unsur input menggunakan simbol jajar genjang. Kata-katanya masukkan bilangan A, masukkan bilangan B. Setelah unsur input, kita masuk ke unsur proses menggunakan simbol kotak. Intinya di proses ini akan dijumlahkan bilangan A itu dengan bilangan B dimasukkan ke variabel hasil. Setelah unsur proses, kita masuk ke unsur output. Jadi outputnya adalah tampilkan variabel hasil. Lanjut ke selesai menggunakan simbol yang sama dengan mulai tadi. Ya, ini contoh algoritma flowchart cara kerja kalkulator dalam menyelesaikan proses penjumlahan. Kita beralih ke yang sebelah kanan. Ini lebih panjang algoritmanya. Jadi ini adalah algoritma cara membuat kopi. Tentunya kopi yang enak ya. Jadi diawali dengan mulai, simbolnya masih sama seperti ini. Kemudian masuk ke unsur input. Jadinya dalam membuat kopi, unsur inputnya seperti ini. Masukkan kopi, gula, dan air panas ke gelas ya. Jadinya menggunakan simbol jajar genjang kalau input. Kemudian setelah unsur input masuk ke unsur proses, jadinya menggunakan simbol persegi panjang seperti ini. Prosesnya adalah aduk hingga merata, kemudian dicicipi. Masih di unsur proses, ini ada pencabangan. Karena kita akan buat kopi yang enak ya. Jadi di sini ada pertanyaan. Pencabangan itu adalah pertanyaan. Apakah kurang manis? Ya. Berarti masuk ke unsur input lagi. Apa yang diinput? Tambahkan gula. Setelah itu masuk ke unsur proses, yaitu aduk dengan merata, baru ke unsur output kopi yang. Kalau pertanyaan tadi apakah kurang manis, jawabannya tidak. Berarti dari unsur proses ini kita bisa langsung masuk ke unsur output, yaitu kopi siap diminum. Terakhir selesai menggunakan simbol yang sama ya. Kurang lebih seperti itu cara penulisan algoritma menggunakan flowchart. Jadinya sebenarnya ada banyak simbol yang bisa digunakan, tapi untuk tahapan atau tingkatan SMA kita cukup menggunakan 4 simbol dulu ya. Lanjut ke cara yang ketiga.
penulisan algoritma menggunakan prosedur code. Kalau cara yang pertama tadi menggunakan bahasa natural, ya. Cara yang kedua menggunakan bagan atau simbol. Kalau yang ketiga ini hampir mirip dengan cara pertama, yaitu menggunakan bahasa, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya. Seperti apa itu bahasa pemrograman tingkat tinggi, kita akan nanti bahas lagi di sesi yang kedua terkait dengan pemrograman. Kemudian penulisan algoritma menggunakan prosedur code ini itu menggunakan bahasa yang lebih ringkas. Kalau menggunakan bahasa natural tadi itu kan bahasanya sedikit panjang karena menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi kalau menggunakan prosedur code, ini bahasa yang digunakan harus lebih ringkas karena ada kaidah-kaidahnya. Ya. Prosedur code tidak bisa diproses oleh komputer karena ini masih sifatnya algoritma. Kalau dia sudah bahasa pemrograman, itu baru bisa diproses oleh komputer. Jadi algoritma itu semacam rancangannya dulu, nanti baru diproses oleh komputer. Jadinya kalau algoritma ini belum bisa diproses oleh komputer ya. Walaupun bahasa yang digunakannya menyerupai bahasa pemrograman, tapi belum bisa diproses karena dia masih sifatnya algoritma. Ini adalah struktur dasar dari algoritma prosedur code. Jadinya ada 3 bagian. Ada bagian judul, ini berisi judul algoritmanya, kemudian bagian deskripsi, ini berisi deklarasi variabel atau konstanta. Kemudian ada bagian implementasi, ini berisi inti dari algoritma. Nah, dalam penulisan algoritma prosedur code, kita harus memperhatikan beberapa kaidah penulisan. Ini cukup banyak kaidahnya. Yang pertama itu penulisan algoritmanya secara umum menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di sini bedanya ya. Low battery, please charge. Penulisan algoritma menggunakan prosedur code ini menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi, tetapi kalau bahasa pemrograman itu tidak mengenal bahasa Indonesia. Tapi kalau di algoritma prosedur code ini masih boleh menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang kedua, simbol tanda garis miring 2. Ini digunakan untuk memberikan komentar. Seperti ini ya, digunakan untuk memberikan komentar. Jadinya judul ini isinya apa sih? Nah, di sini komentarnya. Tidak bisa tambahkan seperti ini. Kemudian kaidah yang ketiga, simbol titik koma digunakan pada setiap akhir baris atau akhir pada suatu struktur dalam algoritma. Di sini lebih ke teknis ya. Jadi setelah kita selesai memasukkan sebuah satu baris yang merupakan satu struktur, kita harus akhiri dengan titik koma. Kemudian simbol titik 2 digunakan untuk mendeklarasikan atau menentukan jenis data pada suatu variabel. Jadi titik 2 ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel A atau variabel B menggunakan jenis data atau tipe data apa. Ya. Kita lanjut ke kaidah yang kelima, simbol koma itu digunakan saat melakukan deklarasi variabel yang sama. Jadinya ketika ada 3 variabel, terus 3 variabel ini memiliki jenis data yang sama, kita tidak perlu menggunakan 3 baris, cukup menggunakan 1 baris, misalkan variabel A, koma variabel B, koma variabel C, titik 2, titik deklarasinya titik 2, baru jenis datanya, misalkan integer untuk angka, ya, string untuk tulisan. Kemudian kaidah yang keenam yaitu simbol underscore. Ini digunakan sebagai pengganti spasi. Jadinya dalam penulisan algoritma itu sebenarnya tidak boleh menggunakan spasi kecuali diapit sama 2 tanda kutip seperti ini. Jadinya simbol tanda kutip digunakan untuk memunculkan sebuah tulisan. Kalau dia sudah diapit sama 2 tanda kutip, itu baru boleh ada spasinya. Tapi kalau tidak, harus diganti dengan underscore. Kaidah yang ke-8, penggunaan notasi panah ke kiri ya, menunjukkan pemberian nilai suatu variabel. Contohnya, misalkan variabel A diberikan nilai 10, atau kita balik, nilai 10 diberikan ke variabel A. Kita baca seperti itu ya. Kaidah yang ke-9, pernyataannya dapat berdiri sendiri akan ditulis dalam sebuah garis tersendiri. Jadinya, kalau pernyataannya berdiri sendiri, tidak boleh dipisahkan menjadi 2 baris, harus 1 baris. Seperti ini contohnya. Panjang kali lebar ini dimasukkan ke dalam variabel luas, atau variabel luas itu diisi dari hasil panjang kali dengan lebar. Ini berdiri sendiri, dia tidak boleh dipisah menjadi 2 baris. Kaidah yang ke-10, penggunaan write dan read digunakan untuk proses masukkan dan keluaran. Contohnya seperti ini.
Right, masukkan bilangan 1, artinya munculkan tulisan bilangan 1. Read bilangan 1, ini variabel. Jadinya setiap apa yang diketik di sini, setiap angka berapa yang dimasukkan di sini akan dipindahkan ke dalam variabel bilangan 1 atau dibaca oleh variabel bilangan 1. Kaidah yang terakhir yaitu penulisan menjorok ke kanan, artinya penulisannya ada bagiannya di kanan. Itu digunakan untuk menuliskan pernyataan yang berada dalam suatu struktur blok yang sama. Jadinya ini lebih ke kerapian saja ya. Ini terkait dengan kerapian. Ini contoh dari algoritma pseudocode. Jadinya seperti struktur tadi ada 3 bagian. Ada judulnya adalah algoritma underscore penjumlahan. Ingat tidak boleh ada spasi kalau tidak diapit sama 2 tanda kutip ya. Terus diakhiri dengan titik koma. Kemudian setelah bagian judul ada bagian deklarasi. Di sini kita munculkan variabel yang kita akan gunakan saat kita mengeksekusi sebuah proses di dalam algoritma. Kalau ini contoh algoritmanya sama, proses kalkulator sederhana dalam menyelesaikan proses penjumlahan. Jadinya variabel yang akan gunakan ada 3. Ada variabel bilangan 1, variabel bilangan 2, dan hasil. Ingat penggunaan koma di sini ketika variabelnya memiliki tipe jenis data yang sama. Jadi cukup kita gunakan satu baris, dipisahkan dengan koma, titik 2 untuk deklarasi variabel, untuk deklarasi jenis data maksudnya, terus jenis datanya adalah integer, diakhiri dengan titik koma. Kemudian write, munculkan tulisan, masukkan bilangan 1. Kemudian dibaca oleh variabel bilangan 1. Jadinya apapun yang diketik di sini akan dibaca oleh variabel bilangan 1. Right, masukkan bilangan 2. Jadinya apapun yang diketik di sini akan dibaca oleh variabel bilangan 2. Kemudian bilangan 1 dengan bilangan 2 itu hasil penjumlahannya kan dimasukkan ke dalam variabel hasil. Atau dibalik bacanya, variabel hasil itu diisi dari penjumlahan bilangan 1 dengan bilangan 2. Ini unsur inputnya, ya. Ini unsur prosesnya. Sedangkan ini adalah unsur output. Jadinya munculkan tulisan hasil, penjumlahannya adalah baru munculkan variabel hasilnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadinya dari 3 cara penulisan algoritma, mungkin yang paling mudah itu adalah yang pertama, menggunakan bahasa natural. Kemudian kalau yang paling ringkas itu menggunakan cara yang kedua yaitu flowchart. Sedangkan kalau yang paling rumit itu mungkin cara yang ketiga yaitu penulisan algoritmanya menggunakan pseudocode. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan silakan tanyakan pada forum diskusi. Oke, sudah ya. Itu untuk algoritma dan pemrograman kita menggunakan 3 cara di sini, yaitu pertama apa tadi yang pertama? Bahasa Flowchart pertama tadi. Flowchart, yang kedua bahasa natural sama pseudocode. Nah, ada 3 ya. Ada bahasa natural, ada pseudocode, sama flowchart. Ada 3. Nah, silahkan untuk semua di sini karena sudah terbagi kelompoknya kemarin, silahkan untuk berdiskusi bersama kelompok, masuk ke Google Classroom yang sudah Pak Guru share tadi. Ya, silahkan dikerjakan untuk LKPD-nya. Nah, setelah dikerjakan, nanti perwakilan dari kelompok itu harus presentasi di sini. Ada kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, ketua kelas untuk kelompok 1 kemarin itu Bambang ya, untuk kelompok 1 untuk ketua kelasnya. Untuk ketua kelas untuk kelompok 2 kemarin itu Iwan, kelompok 2. Nah, silakan untuk silahkan dibuka LKPD-nya yang saya sudah share di grup sesuai dengan kelompok masing-masing. Saya kasih waktu untuk mengerjakan LKPD ini sekitar 3, 4 atau 5 menit lah. Ya, silahkan dikerjakan untuk kelompoknya. Siap Pak Zairudin. Ya, silahkan
Kerjakan dulu LKPD-nya yang sudah terset. Ini semuanya Pak ya dikerjakan Pak ya. Ada 2 kan di sana, ya. Nah, Untuk ada 2, Pak. kode-kodenya silahkan dibuat yang sudah dijelaskan tadi. Yang berbentuk kotak itu seperti apa, yang berbentuk belah ketupat itu apa, silahkan. Ya Pak. Sama yang program yang 2 itu, silahkan dibuat, dirancang visual code-nya, dirancang flowchart-nya. Ketua kelompok 1 siapa Pak tadi Pak? Bambang. Bambang untuk ketua kelompok 1, kelompok 2 Iwan. Itu Oh. ketua kelompoknya. Ya Pak. Tampilkan lagi tugasnya Pak tadi Pak. Tampilkan lagi Pak LKPD-nya Pak. Ini tugas kelompok 1 ini. Ya silahkan dibuat flowchart-nya kalau ini. Untuk kelompok 2, nah buat diagram alir pembuatan kopi sama visual code-nya. Ini untuk kelompok 2. Wah, Bang itu Pak. dua ya. Ini nggak adil ini. Karena Iwan ini saya lihat orangnya ini suka main Tantangan. komputer, suka main. Wah, suka main. Main Ya, apa Pak Iwan Pak? Iwan ini. Pak, saya izin Pak. Loh, Izin pulang. Harus bisa ini. iya kelompok 1 diwakili Iwan aja Pak. Jago dia kalau gini-ginian. Iwan jago. Harus konsekuen, kelompok 1 juga harus buat, jangan lempar-lempar tugas ini. Iya Pak, baik Pak. Ayo Wan. Kamu biasanya Oke. kan maju sih. Nanti dapat reward dari Pak Tairudin, dapat reward kita. Nanti dikasih Kasih kopi ya, Bu. Kopi instan, Pak. Nanti Jangan itu kayak guru yang satunya itu loh, kopi instannya dijanjikan toh itu. Guru yang awal tadi loh. Sebelumnya Pak Tairudin tuh ada ngomong kopi-kopi tapi nggak diberikan. Kopi apa ini Pak dulu? Kopi instan kayak atau apa? Kopi susu. Wah, ya itu kopi nggak instan ini, kopi instan. nggak melek itu Pak Topik, nggak melek itu Pak Topik. Oleh apa nih Bang? Janganlah Buatlah ada diagram alir proses pembuatan Guru, Rek. Ono Pak Guru, kopi Rek. dan sedukutnya. Ini kelompok 2, ini kelompok satunya silahkan dibuat, Bambang. Ayo. Saya lupa Pak, saya masuk kelompok mana tadi ya Pak? Nggak punya kelompok kalian itu, Pak. kelompok A, 2, kelompok A. kelompok 2 kan. Oh kelompok 2. Iya. Padahal sudah ngerjakan kelompok 1 saya tadi. Ini gak fokus ini. Iya, Maaf, benar, maaf, Pak. Nggak fokus itu, Pak. Udah ngantuk Pak. Buatlah diagram alir proses. Mas siapa saya kelompok tadi? Saya, sama saya. Ayo Pak Bambang gimana nih buat kopi ini? Apa yang perlu dilakukan pertama? Pertama, Pak, tanyakan orangnya suka kopi apa enggak, Pak? Ya anggaplah suka. Suka. Dia suka. Pak Guru, mau tanya Pak Guru. Ya. Apa? Ini kopi instan apa kopi hitam, Pak? Di sini di Apa kopiko, Pak? Kopiko boleh, Pak? ini kopi hitam ini. Kopi hitam ya, Pak? Ya, harus Oh, iya. dicampur. Siap, Pak. diaduk, Siap, Pak. Pak, damai ini, Pak. Ngangkat tangan, Pak. Mau nanya kayaknya, Pak. Enggak. Mau izin, apa mau izin, namanya? Itu Pak katanya, Pak. Mau pulang, Pak. Izin, Mau Pak. izin Apa? sholat, Pak. Bentar, Pak. Oh, silakan. Saya kira wayai. Wah, ya, Pak. Ya,
Kita Sudah ada yang diskusi. selesai? Wan, kita diskusi Wan. Ini awalnya apa nih Wan? Awalnya mulai. Iya bener itu. Nah, ini yang saya bingung nih. Bang, Ayo, apa? buka Apa yang kopi dipegang? dulu apa panaskan air dulu ini? Panaskan Pak. Panaskan dulu. Panaskan air dulu. Iya. Alat dan bahan dulu. Oke, baru prosesnya ini. Panaskan dulu. Berarti pertama Dan ini yang kedua ini Nyalakan apa? kompor berarti ini. Nyalakan kompor dulu. Pasti lah, Gelasnya harus manaskan. ini. Manaskan Harus pasti kering. nyalakan kompor lah. Berarti siapkan anu dulu nih, siapkan gelas, Alat Iya. bahan ya. Alat bahan. Kopi, gelas, kopi, kopi, Kopi yang panci. tidak expired. Kopi yang belum expired. panci air gitu ya. ya. Pastikan LPG ada isinya, Pak. Kopinya kopi instan ini, kopi instan. Enggak, kopi hitam tadi Pak, kopi hitam. Kopi hitam pasti pakai takaran sendiri nih. Oh, kita Pakai bercabang jadinya nih, Pak. Pakai gula, Pak. 40 menit. Pak gurunya tadi nyuruh kopi hitam. 40 menit. Kalau Siap. kopi hitam berarti harus bercabang dia, Pak, karena Ya, harus gulanya kan cabangan belum pas. Sudah Emang selesai ya- Pak Tairudin nih. Sudah Yang selesai. diminta sudah. itu. Kelompok mana? Kelompok 1 atau 2? Kelompoknya Bambang ini loh sudah selesai, Pak. Oh, siap. Kelompok dua, Saya- kelompok dua. Saya presentasikan Kelompok ya. Saya bacakan presentasinya. Assalamualaikum. Oke. Terus, Pertama, Pak. Masih Iwan. ada Mas- ya. Iwan di-mute dulu, Iwan. Mesa Iwan kok- itu apa, kita presentasi kok di main HP itu Iwan itu. Pak, Wah, tegur dulu, kenapa Pak. ini? HP Pak Iwan Pak. Tegur, Pak. Isi Bang project all admin nih. Wan, Tegur dulu, kenapa Pak, itu, itu, Wan? Pak. Harus dimatikan. Jangan ganggu teman-temannya. Ya. Ayo, Bambang. Ya, Pak. Ya. Bandel Pak Iya, Iwan. Pak. Terima kasih, Pak. Kalau salah jangan di marah ya, Pak. Ini coba saya, Pak. Tadi Ya. Iwan tadi nggak mau ngerjakan, saya kerjakan sendiri ini, Pak. Yang pertama, apa Pak ya? Pertama, masak air, Pak. Ya, masak air ya. Setelah airnya masak, dicampurkan jadi satu ke gelas, Pak. Ya, ada kopi, gula, dan air panas. Ya, terus. Setelah itu diaduk, sudah tercampur, diicipi dulu, Pak, sedikit. Apakah sudah manisnya atau masih pahit atau terlalu, Pak ya? Kalau memang masih terlalu pahit, ada lagi proses tambahnya, masukkan gula, Pak, tambahkan gula lagi. Oh ya. Terus. Oh, kalau memang terlalu manis, tambahkan kopi, Pak, percabangannya. Tambahkan kopi lagi. Ya, jadi Kalau pahit lagi. yang nggak usah jualan, suruh tutup warungnya. Suruh tutup ya. Jadi Ganti Ada ternaling dua. ini ada. ada dua tadi, Pak ya. Kalau memang sudah diaduk, apakah manis atau pahit? Kalau manis tambah kopi, kalau pahit tambah gula, Pak. Sudah terus? tercapai rasa yang diinginkan, diaduk lagi sampai rata dan siap dihidangkan, Pak. Oke. Itu untuk Ya. kelompok 2. Ada PC code-nya juga di sana, ayo. Siapa yang bagian PC code-nya? Pseudocode-nya yang pertama, Pak, deklarasi yang pertamanya siapkan gelas, kopi hitam atau kopi instan ini, Pak Rohmat. Hitam. Rohmat. Panci air. Kopi instan, Mbak. Panci air. Kemudian deklarasi berikutnya kita buka kemasan kopi, atau mungkin yang pertama itu panaskan air. Panaskan air, kemudian sambil menunggu airnya panas, kita lanjut ke buka kemasan kopi. Terus setelah buka kemasan kopi, air sudah mendidih, kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas tadi, yang dari panci, yang dari atas kompor yang kita masak, kita rebus tadi, kita tuangkan ke dalam gelas, kemudian tuangkan kopi. Kalau kopi hitam kita tambahkan gula, kemudian nanti ada decision di situ berlian ya Pak Guru ya.
Ya. Nah, nanti diaduk rata. Kalau dia belum manis, berarti akan kembali lagi kita isikan gula lagi, tambahkan gula lagi, kembali lagi diaduk, cicipi kemanisan, berarti dia bisa dikurangi. Selesai, Pak. Gitu. Tambahkan Iya. kopi. Bagus itu untuk kelompok 2 ya tadi. Wis, Bambang itu, Kedua, Pak, yang satu. gitu. Mana yang kelompok 2 mana? Kita kelompok Tugasnya di 2, Pak. sini untuk Saya Pak, kelompok 2 Pak. Kita Saya kelompok 2, Pak. Iya, satu ini kita, Pak. Oh, 1. Ya, tugas kelompok Pak 1 yang Tahirudin ini. ya. Iwan 1, Iwan. Tugas Tadi itu kelompok 2 Pak, yang ini 1. Oh, tadi 2 ya, 2. Lupa Ya, ini. soalnya. Lupa nomornya. Bambang nggak konsentrasi tuh Pak. Jangan ngantuk itu. Ayo mana tugas kelompok 1 ini? Ayo, presentasi salah satu. Topik, Pak, itu. Topik jago itu, Pak. Yo. Rohmat, ayo. Yang kelompok 1. Observer. Rohmat. Saya kelompok 2 Pak. Oke. Tadi sudah. Hah? Saya kelompok 2 Pak. Oh iya, Berapa kelompok Rohman. itu tadi? 6, ayo. Anam. Siapa? Ibrahim. Siapa Tahirudin? Ya, yang kelompok 1. Ya, Pak. Presentasi. Siap. Dengarkan ya. Yang lain dengarkan. Presentasi flowchart hitung luas segitiga. Ya, Pak ya. Ya. Dimulai dengan simbol terminator, kemudian masukkan alas dengan simbol jajar genjang. Kemudian ke bawah lagi masukkan tingginya dengan simbol jajar genjang, Pak. Kemudian alur berikutnya menggunakan simbol persegi panjang dengan keterangan setengah kali alas kali tinggi. Proses, Pak ya. Kemudian alur berikutnya akan mengeluarkan output dengan simbol jajar genjang. Outputnya berupa luas segitiga, Pak. Kemudian ditutup dengan terminator. Selesai. Itu, Pak, untuk alur flowchartnya, Pak. Oke, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 hebat-hebat semua ini. Tepuk tangan dulu. Itu, Pak. Oh, hebat semua ini. Nah, sekarang kembali ke Google Classroom lagi. Silahkan di sana kalian buka untuk Google Classroom-nya. Di sana ada post test di sana. Ya, Pak. Post test di sana terdiri dari 10 soal sesuai dengan materi yang Pak Gu tayangkan tadi. Silahkan dijawab tesnya dulu. Pak Tahirudin, Ya, ada apa? bentar lagi istirahat loh, Pak. Jangan, saya lapar sudah, Pak. Ya, Bentar lagi kerjakan istirahat. dulu. Sebentar lagi. Iya, Pak. Ini Bambang ini mau istirahat terus dari tadi nih. Iya, Pak. Nanti telat saya ditinggal makan teman-teman Soalnya, saya, Pak, nih, ini Pak. soalnya, Pak. Silakan dibuat post testnya dulu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua ini. Sudah. Sudah Saya cek semua, dulu. Sudah. Oke, saya cek dulu dia anunya. Dapat 90, Pak. Saya 80, Pak. Kurang baca itu, Pak, kayaknya. Saya 75, Pak. KKM 75, Pak ya. Bagus-bagus, Pak ya, postesnya, Pak ya. Oh, ya bagus-bagus ini. Rohmat, Anam sudah bagus-bagus ini. Pak, Terima topik kasih, Pak libur, Tahirudin. Waktunya istirahat, Pak, ini kayaknya. Tuh kan, Pak. Bukan saya aja, Pak. Minta, Pak. Lapar-lapar, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sebentar dulu.
Silahkan dikumpulkan dulu untuk postesnya. Sudah, Pak. Sudah selesai semuanya, Pak? Sudah selesai semua? Oke. Sudah, Pak? Sudah. Baiklah, karena ada kemajuan di sini untuk algoritma dan pemrograman, untuk evaluasinya sedikit bahwa untuk algoritma dan pemrograman ini, bahwa apa tadi flowchart itu, Damai? Tadi flowchart itu apa? Kalian? Punya Damai lagi masalah. Apa? Ya, Apa tadi flowchart itu? flowchart itu adalah penyelesaian masalah menggunakan simbol-simbol, Pak. Proses penyelesaian Dengan masalah simbol-simbol. menggunakan Oke, simbol-simbol. bagus. Dengan simbol-simbol. Berarti yang tadi kita bahas tentang algoritma dan pemrograman itu ada bahasa natural, ada flowchart dan pseudocode. Nah, di sini. Itu untuk evaluasinya. Saya minta kesimpulan dari 2 atau 3 orang dulu untuk pelajaran kita hari ini. Saya minta Komarul Anam dulu untuk kesimpulannya. Ayo. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk hari ini simpulannya, algoritma itu merupakan alur-alur untuk pemecahan masalah. Ada 3 macam penyampaian algoritma. Yang pertama yaitu dengan bahasa sehari-hari. Kalau di sini berarti bahasa Indonesia gitu ya, Pak ya. Kemudian yang kedua dengan pseudokode yang mendekati bahasa pemrograman. Yang ketiga dengan flowchart, itu bagan alir yang berupa simbol-simbol. Itu, Pak. Oke. Bagus. Saya minta juga yang tidak aktif ini. Siapa ini? Obed. Mana Obed? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. silakan. Enggak, Pak. Silakan Tadi mata habis dari pelajaran itu ya, kita dulu. Ya. Itu algoritma, Pak. Ya, silakan disimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, yang saya tangkap tadi bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah atau urutan-urutan yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan terstruktur, Pak. Ya, gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ibrahim, bagaimana? Silakan disimpulkan dulu, Ibrahim. 3 orang saja. Ocat. Oke, berarti untuk pelajaran kita pada hari ini algoritma ada 3 cara, yaitu pertama dengan menggunakan bahasa natural, menggunakan flowchart dengan pseudokode. Itu ya, yang ketiga. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang pemrogramannya untuk minggu depan. Silahkan, karena bukunya sudah saya siapkan. Baca buku referensi di sana, silahkan dibaca di sana. Nanti kita akan membahas tentang pemrograman. Pemrograman itu banyak di sana. Ada tipe datanya, variabel, konstanta, dan lain sebagainya. Karena di sini kita akan menggunakan bahasa C++. Apa yang kita kerjakan di sana? Itu untuk minggu depan ya. Silahkan dibuka di Google Classroom-nya yang sudah Pak Guru buat, yang saya share ke kalian sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah saya share. Silahkan dipelajari untuk minggu depannya ya. Harus semangat, jangan ngantuk-ngantuk terus ini. Ya. Siapa? Semangat, Pak. Bang. Harus semangat ya. Makan, Pak. Oh, ya sebentar dulu. Untuk saya minta untuk sekarang siapa ya? Nah, Bambang. Nah, silahkan Bambang untuk memimpin doa dulu untuk doa penutup ini. Siapa? Bambang. Iya. Semangat ini, Pak. Lapar soalnya, Pak. Oke, mari teman-teman, Ya. sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita doa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah, Pak? Sudah, Pak? Baiklah.
Untuk hari ini kita cukupkan. Kalau ada kehilapan kata, Bapak minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Siapa lagi, Ama? Alia